Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Febrianata dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 4. Nah, pada pas fisika kali ini saya akan mengambil materi yaitu induksi elektromagnetik. Nah, penerapan induksi elektromagnetik ini salah satu contohnya itu adalah dinamo. Nah, apakah Anda itu pernah melihat sebuah sepeda seperti pada gambar yang di sini dan di sini? Nah, pada sepeda tersebut berisi lampu. Nah, lampu tersebut mendapatkan arus dari sebuah alat yang bernama dinamo. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja daripada dinamo ini. Tujuan dari penjelasan saya ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep fisik daripada dinamo. Selanjutnya itu memperdalam pengetahuan kita tentang dinamo dan mengetahui komponen-komponen yang apa saja yang ada pada dinamo. Baik, jadi pada dinamo itu terdiri dari beberapa komponen seperti pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut, bagian yang paling kiri tersebut bernama roda penggerak. Nah, selanjutnya roda penggerak itu akan dihubungkan oleh as, yang mana as itu juga akan berhubungan dengan rotor, yang pada rotor itu terdapat magnet. Nah, lalu ada yang seperti huruf U itu pada sisi kiri dan sisi kanan itu adalah inti besi, atau yang mana inti besi itu berfungsi untuk melancarkan laju flux agar menuju ke kumparannya tersebut atau koil. Nah, selanjutnya itu ada yang di tengah-tengah huruf U tersebut ada namanya koil. Nah, koil ini nanti tempat tertampungnya arus listrik, sehingga arus itu akan dihubungkan kepada lampu melalui kabel yang mengarah ke terminal output, sehingga lampu bisa menyala. Lalu adapun juga bodi logam yang mana itu berfungsi untuk mencegah kebocoran arus listrik dan juga berfungsi sebagai pengaman pada dinamo tersebut agar kita tidak tersetrum saat kita menyentuh dinamo tersebut. Baik, selanjutnya bagaimana sih cara kerja pada dinamo? Nah, cara kerja pada dinamo itu sangat mirip dengan prinsipnya itu dengan generator. Nah, pada dinamo kita tahu ada namanya roda penggerak. Roda penggerak itu akan ditempelkan kepada roda, sehingga ketika roda berputar, roda penggerak itu juga akan ikut berputar, sehingga rotor yang telah dihubungkan oleh roda penggerak oleh as itu juga akan berputar, yang mana rotor itu mengandung magnet, sehingga magnetnya itu berputar, sehingga terjadilah perubahan flux magnetik pada daerah tersebut. Nah, perubahan flux magnetik ini akan menimbulkan gaya magnet induksi, karena hukum Lenz itu tidak menghendaki perubahan tersebut, sehingga muncullah medan magnet induksi untuk menstabilkan flux magnet tersebut. Nah, adanya medan magnet induksi ini akan menimbulkan arus induksi, sehingga arus induksi inilah yang nantinya akan menjadi sumber listrik bagi lampu, sehingga lampu itu bisa menjadi menyala ketika kita menggayung ban sepeda tersebut. Untuk lebih memahami konsep fisik pada dinamo, marilah kita lakukan percobaan berikut. Mari kita melakukan percobaan yang menggunakan pad ini. Yang pertama, kita analisis dulu dari jumlah lilitan koil. Kita anggap ini jumlah lilitan koil dan ini adalah hasil daripada magnetnya. Yaitu ketika kita masukkan ke yang kecil, nah terjadi penyimpangan yang cukup kecil pada galvanometer. Selanjutnya pada lilitan yang lebih banyak terjadi penyimpangan pada galvanometer yang cukup besar. Lalu kita analisis bagaimana kecepatan masuk keluarnya magnet ini terhadap arus induksinya tersebut. Nah, biasanya kita gunakan sini kumparan yang cukup besar. Nah, pada kumparan cukup besar jika kita cepat. Nah, di sini terlihat pada jarum galvanometer itu tidak dapat jeda atau kesempatan untuk berhenti di titik 0. Terus dia bergerak ke jarumnya itu ke kiri dan ke kanan. Namun jika lambat, dia tuh dapat kembali ke titik 0. Nah, baik, kita lanjutkan menganalisis data yang didapat daripada percobaan ini. Jadi berdasar penyajian data
tersebut, dapat kita ketahui bahwa jumlah lilitan dan kecepatan itu mempengaruhi arus induksi yang dihasilkan. Nah, jumlah lilitan itu mempengaruhi, semakin banyaknya jumlah lilitan itu berarti akan menghasilkan arus yang semakin besar pula. Nah, selanjutnya kecepatan itu berpengaruh karena semakin banyak energi yang kita berikan, otomatis putaran itu akan semakin besar, sehingga energi listrik yang dihasilkan itu juga semakin besar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dinamo pada sepeda ini menerapkan prinsip induksi elektromagnetik, yang mana perubahan flux magnetik itu akan menghasilkan arus induksi. Nah, di mana arus induksi itu akan dapat berguna untuk menghidupkan lampu tersebut. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.